Good morning everyone, how are you today? Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan masuk di pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 3 bersatu kita teguh. Oke, perhatikan selanjutnya ya. Kita akan belajar manfaat tumbuhan dan hewan. Jadi pembelajaran kita sudah pernah mempelajari manfaat tumbuhan dan manfaat hewan sangat banyak buat kehidupan kita dan juga buat kehidupan lingkungan lainnya. Oke, kita sering menjumpai berbagai macam tumbuhan yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk manusia, baik dari sisi kesehatan maupun sisi yang lainnya. Namun terkadang kita sering tidak menyadari bahwa bagian-bagian tumbuhan tersebut sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya perhatikan ya. Perhatikan ini tumbuhan kunyit. Kunyit ini sering kita gunakan untuk bahan pewarna dalam memasak. Contohnya untuk menggulai ikan dan sayur. Tumbuhan kunyit juga sering digunakan untuk membuat jamu. Jadi tumbuhan kunyit ini sangat banyak khasiatnya atau sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Oke, perhatikan. Kunyit merupakan tumbuhan yang berasal dari famili yang sama dengan temulawak. Kunyit ini berasal dari India dan telah banyak ditemui di Indonesia. Sama seperti temulawak, kunyit memiliki banyak kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, diantaranya minyak atsiri, kemudian ada juga zat kurkumin yang membuat kunyit ini memiliki warna kuning. Jadi sehingga sering digunakan sebagai pewarna untuk masakan ya. Kemudian juga ada fosfor, vitamin C, dan juga protein. Semua anak-anak misalnya di rumah pasti sudah kenal dengan kunyit bukan? Jadi contohnya tadi sudah ada di gambar ya, dan pasti juga sudah sering menggunakannya. Kunyit dapat digunakan untuk mencegah, untuk penyakit ya. Kunyit dapat digunakan untuk mencegah penyakit kanker. Kunyit dapat digunakan untuk mencegah penyakit Alzheimer. Kunyit dapat digunakan untuk mengobati penyakit tipes. Kunyit dapat digunakan untuk mencegah penyakit anemia. Kunyit dapat digunakan untuk menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Jadi untuk kesehatan juga sangat banyak manfaatnya. Oke, perhatikan. Ini selanjutnya tanaman jahe. Lihat nih jahenya tumbuh dengan subur. Anak-anak yang di rumah pasti juga sudah kenal dengan jahe ya. Kalau nggak kenal, ini dia gambar tumbuhan jahe. Jadi tumbuhan jahe juga ini sering kita pakai untuk penyedap rasa untuk masakan. Tumbuhan jahe juga sering digunakan untuk jamu. Oke, perhatikan. Tumbuhan jahe merupakan salah satu tumbuhan rimpang yang sangat populer dalam perannya sebagai rempah-rempah dan bahan herbal tradisional di Indonesia. Banyak kandungan dari jahe yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu minyak atsiri. Kemudian juga terdapat senyawa keton yang menghadirkan sensasi pedas pada jahe. Jadi rasanya agak pedas ya. Makanya juga ada permen jahe. Dan senyawa lainnya semacam kurkumin dan gigerol. Jahe juga dipakai untuk bumbu masak dan jamu. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk bumbu masakan itu kita memakai jahe dan ada juga untuk membuat jamu. Jadi sangat banyak manfaatnya ya. Oke, perhatikan. Apa manfaat tumbuhan jahe untuk tubuh manusia? Oke, 1. Jahe dapat menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Jahe dapat membantu melancarkan pencernaan. 3. Jahe dapat menetralkan lambung. 4. Jahe dapat menangkal radikal bebas. 5. Jahe dapat digunakan sebagai pereda rasa sakit. Jadi jahe ini selain untuk bumbu masak dan untuk membuat jamu, jahe juga sangat banyak manfaatnya untuk pengobatan penyakit. Oke, jadi di sini perhatikannya banyak manfaatnya tadi. Jadi kalau contohnya di lahan depan rumah kita atau di samping rumah kita ada lahan yang kosong atau mungkin di dalam pot, boleh ditanam jahe. Hewan dan manfaatnya bagi manusia. Sekarang kita masuk ke hewan. Tadi kita udah membahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Oke, jadi di sini ada yang pertama ayam. Pasti semua anak-anak di sini sudah mengenal ayam ya, atau mungkin di rumah juga punya peternakan ayam.
Jadi ayam untuk diambil daging, telur dan bulu untuk kemoceng, untuk peliharaan dan hiburan karena beberapa jenis ayam memiliki suara yang merdu. Jadi banyak jenis-jenisnya ya. Ada juga itu ayam yang jantan yang besar itu mempunyai suara yang merdu. Kedua, sapi untuk diambil daging, susu dan kulitnya sebagai hiasan, kerupuk dan untuk membuat tas, sepatu, sabuk, beduk dan jaket. Jadi itulah untuk sapi. Oke. Jadi kita udah membahas tadi manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Jadi sangat banyak manfaatnya ya. Mungkin juga masih ada tumbuhan yang lain yang ada di sekitar kita yang boleh anak-anak Miss amati dan boleh ketahui apa kegunaannya bagi tubuh kita supaya untuk menambah pengetahuannya. Oke, perhatikan tugas. Tuliskan manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Jadi selain contoh yang sudah Miss jelaskan, boleh ditambah contoh yang lain. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kalau ada yang kurang paham, boleh di-chat ke WA pribadi Miss. Sampai di sini dulu student. Salam sehat, tetap semangat. See you again student.